Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang ada di seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Pada episode ini saya ingin melanjutkan pembahasan buku Falsafah Hidup di bab yang ketiga, yaitu yang berjudul tentang hukum alam. Ya. Bab ini kurang lebih dituliskan dalam 30 lebih halaman, ya, dan dimulai dengan mengatakan setiap yang ada di kolong langit dan ada di atas bumi semuanya menjalani jalan yang satu, sebuah hukum yang tidak dapat berubah lagi, hukum yang lebih tua dari segala hukum, yaitu hukum alam. Tidak dapat manusia mengatakan bahwa ia mampu melihat dalam gelap tanpa alat bantu, sebab kemampuan itu hanya diberikan kepada kucing. Tidak dapat juga manusia terbang dan bernafas di dalam air tanpa alat bantu, karena hal itu hanya diberikan kepada burung dan ikan. Manusia tidak dapat melawan hukum alam. Tidak ada makhluk di bumi ini pun yang dapat melawan hukum alam. Buya Hamka menjelaskan ada beberapa sifat hukum alam. Yang pertama, hukum alam datang langsung dari Tuhan, sedangkan hukum yang lain itu buatan manusia. Yang kedua, karenanya hukum alam itu lebih tua dari segala hukum. Kalau hukum yang baru dan buatan manusia itu hendak kekal, maka hukum-hukum itu hendaklah meneladani hukum alam yang sudah ada. Yang ketiga, hukum alam sesuai di segala zaman, sedangkan hukum manusia itu berubah-ubah. Yang keempat, hukum alam itu adil. Hukum alam tidak melihat harta, pangkat, dan kuasa seseorang. Yang kelima, hukum alam itu mudah sekali difahami, sedangkan hukum manusia dibuat berbelit-belit dan ditafsirkan menurut kepentingan masing-masing. Dan yang keenam, tegaknya hukum alam di atas dasar cinta dan kasih sayang. Di dalam Islam, hukum alam ini bernama sunnatullah atau as-siratal mustaqim atau khalqillah, yaitu perjalanan yang sudah ditentukan. Siang dan malam, peredaran matahari dan bulan, semuanya diikat dengan disiplin yang keras oleh hukum ini. Untuk mempelajari hukum alam ini, hanya diperlukan hati yang bersih dari segala kotoran. Maka terbukalah segala pintu ilmu, terangkatlah hijab antara dirinya dan ilmu hukum alam ini. Hamka mengutip bahwa para ahli fikir selalu ingin mengetahui di manakah terentangnya hukum alam itu, hingga didapatlah pecahan rahasia ini, yaitu terentang pada rasa senang dan sakit dalam diri manusia. Sehingga Sokrates mengatakan seperti dikutip oleh Buya Hamka dalam buku Falsafah Hidup ini, alam adalah manusia besar dan manusia adalah alam kecil. Memahami manusia dapat memahami hukum alam, dan memahami hukum alam bekerja akan memahami bagaimanakah sifat manusia, termasuk memahami maqam manusia dan maqam Tuhan. Islam menegaskan bahwa orang-orang yang takut akan maqam Tuhannya akan merasakan dua surga, yaitu surga dunia dan surga akhirat. Surga dunia akan dirasakan menuruti penyelidikan kita tentang rahasia-rahasia Allah di alam ini yang belum kita ketahui. Ma'rifat ini akan membawa kepada kebahagiaan yang tidak dapat dirasakan kecuali oleh mereka yang melakukannya. Orang-orang arif mengatakan, mereka yang tidak lebih merasakan surga di dunia tidak akan merasakan surga di akhirat. Maka di sini jelaslah bahwa surga di dunia ini tidak berbentuk harta dan pangkat atau jawatan. Sebab berapa banyak manusia berharta dan berpangkat, namun hidupnya penuh ketakutan, hatinya dipenuhi rasa benci dan curiga serta bakhil, serta kematiannya berakhir menyedihkan. Namun begitu banyak orang miskin yang hidupnya tanpa harta, kuasa dan pangkat, mereka hidup bahagia, terpancar dari raut mukanya. Sudah menjadi hukum alam bahwa manusia tidak dapat hidup bersendirian, dan kesenangan atau kebahagiaan jiwa yang hakiki secara hukum alamnya baru akan dirasakan ketika dirinya mampu membahagiakan orang lain. Jika seseorang itu telah mengetahui bahwa kebahagiaan itu tidak akan dicapai sebelum ia mampu berbuat baik untuk orang lain, lalu apa yang dapat memotivasi orang untuk berbuat baik? Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 dorongan manusia untuk berbuat baik. Yang pertama adalah karena bujukan atau ancaman atau siksa dari orang yang ditakuti atau diinginkan perhatiannya. Secara umum kebaikan ini dikerjakan oleh orang-orang awam. Yang kedua, mengharap pujian dari orang yang akan memuji atau takut celaan dari orang yang akan mencela. Kebaikan-kebaikan seperti ini dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin, menteri-menteri, dan orang-orang besar.
Lalu dorongan yang ketiga adalah karena ingin menegakkan budi yang utama, budi pekerti. Ini adalah kebaikan orang-orang yang memiliki akal, apapun profesi dan status ekonominya. Maka sebaik-baik perbuatan adalah karena perintah akal sendiri. Jika tidak, adalah karena malu. Jika tidak, adalah karena rasa takut. Dan jika tidak juga, lebih baik dirinya mati agar banyak manusia terlepas dari kejahatannya. Kalau ada 3 dorongan manusia untuk melakukan kebaikan, lalu apakah yang menghambat manusia dari melakukan kebaikan? Buya Hamka mengatakan bahwa ada 2 yang menghambat manusia untuk melakukan kebaikan, yaitu halangan, yang kedua kelalaian. Kalau halangan itu berupa miskin, lapar, sakit, dan tidak dapat dihindari. Sedangkan kelalaian menurut Buya Hamka bisa dipecahkan menjadi 4 hal. Kelalaian karena 4 perkara. Yang pertama, karena tidak dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Ini namanya orang bodoh, kata Buya Hamka, dan obatnya adalah belajar. Perkara kedua adalah sudah tahu tapi tidak dibiasakan berbuat baik. Ini namanya orang bodoh dan sesat, dan obatnya adalah latihan, memaksa diri untuk berbuat baik. Perkara kelalaian yang keempat, kata Buya Hamka, dengan ilmunya ia menyangka yang baik itu jahat dan yang jahat itu baik. Ini namanya orang bodoh, sesat, dan fasik. Obatnya berat, kata Buya Hamka. Diperlukan guru atau pendidik yang sabar untuk meluruskannya kembali. Dan perkara yang keempat dari kelalaian ini adalah ia tahu ia jahil dan jahat dalam perilakunya, plus hatinya pun busuk. Ia berpendapat bahwa berbuat baik itu tidak ada manfaatnya saat ini. Lebih baik sebaliknya, karena mendatangkan harta, pangkat, dan kekuasaan. Ini namanya orang bodoh, sesat, fasik, dan durjana, kata Buya Hamka. Dosis obatnya mesti lebih tinggi dan lebih berat dari penyakit-penyakit sebelumnya. Itu saja terkait dengan hukum alam ini yang bisa saya ringkaskan. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudara muslimin muslimat di seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.